Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa asdaqul hadis Kitabullah wa khairil huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Khamis tanggal 5 Jumadil Awal 1446 Hijriah, tanggal 6 November 2024. Alhamdulillah, Allah telah memberikan hidayah kepada kita semua dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. InsyaAllah kita akan melaksanakan salat isya berjamaah. Harapan kita semua mudah-mudahan amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang sahabatnya. Hadis ini dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik berkata, seorang laki-laki datang menemui Nabi dan berkata, "Inni astahil jihad, wala aqdiru alaihi." Ya Rasulullah, saya ingin sekali berjihad, namun saya tidak mampu melakukan itu. Ada seseorang yang ingin berjihad, tapi karena keterbatasan fisik dan sebagainya, maka dia tidak mampu melakukan. Dia merindukan jihad itu. Kenapa? Karena jihad itu adalah harga sebuah kehidupan. Kalau hidup tanpa jihad, tanpa bermujahadah, tanpa bersungguh-sungguh, hidupnya akan sepi. Hidupnya tidak banyak bernilai. Maka kata Umar bin Khattab, laula salas ma baqiya minad dunya. Jika tidak 3 macam, aku kada perlu berlama-lama tinggal di dunia ini. Tapi karena 3 macam itu termotivasi hidupku. Aku ingin hidup lebih panjang lagi. Karena 3 macam ini yang mengisi kehidupan. Satu di antara 3 macam, berjihad. Apabila hidup itu ada perjuangan. Hidup tanpa perjuangan adalah kehidupan yang lemah. Kehidupan yang loyo. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli. 4 serangkai kelemahan. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu daripada kehilangan semangat, malas, angkat tangan sebelum berjuang. Ini jubun harinya. Allah ajaz dengannya, lemah. Menatap ke depan, ke dada optimis. Menatap ke depan itu seolah-olah hancur berdahulu. Nabi tidak mengajarkan itu. Tatap ke depan
dengan perjuangan, dengan itu akan mendapatkan yang lebih baik. Wal kasal, dan jangan kau jadikan hamba seorang yang pemalas. Penakut jangan, pemalas jangan. Allahumma a'udzubika minal ajzi, lemah dan pemalas. Wal jubun, jangan kau jadikan hamba ini jubun. Jubun itu penakut. Asalnya jubun itu diambil daripada kata-kata lari dari medan perang. Setelah musuh berhadapan dengan kaum muslimin, maka lari, tentaranya takut. Ini diharamkan. Akan dijamin masuk neraka, lari daripada perjuangan. Ya Allah, jangan kau berikan kami ini penyakit penakut yang luar biasa. Jubni wal bukhul, dan jangan kau jadikan kami bakhil. Bakhil, engken alias pelit. Tahu aja kita nang bakhil tuh. Laki-laki ini merasa banyak kekurangan fisik, wal aqdiru alaihi. Rasul semangat untuk berjihad tuh ingin, tapi kada mampu melakukan jihad itu. Kada mampu melakukan jihad. Ujar Umar bin Khattab tadi, jihad itulah motivasi sebuah kehidupan. Tiga beliau, jika tiga macam ini kada ada dalam hidupku, biar aja aku cepat-cepat Allah ambil. Membakia minat dunia, kada perlu lama-lama hidup di dunia. Karena tidak menambah kebaikan. Yang pertama jihad. Yang kedua, wa'adhu'a jabhati fit turabi sajidan. Pada saat aku tidak mau lagi meletakkan dahiku sujud kepada Allah, biar Allah ambil cepat-cepat. Apa artinya hidup? Yang menambah-nambah keburukan, beban dosa yang banyak. Kemudian, wa an ujalisu fi majlisin. Apa yang kita lakukan hari ini? Panjangkan hidup hamba selama hamba mau duduk dalam sebuah majelis. Untuk apa? Mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis yang sahih, yang bisa hamba untuk praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan sampaikan kepada orang lain. Apa yang kita lakukan hari ini sebuah motivasi dalam mengisi kehidupan kita. Dalam mengisi kehidupan kita. Sering ulun sampaikan, apa yang kita lakukan seperti hari ini, kita sama dengan mencas HP kita. Sehari semalaman kita pakai, baterainya kosong, maka cas. Itu iman kita hari ini. Malam ini gilirannya mencasnya di Al-Hidayah. Subuh besok gilirannya mencasnya di mana? Kita tahu jadwalnya tuh. Esok pagi di Hasanuddin Majdi. Jadi bangkit semangat pada saat mau duduk dalam sebuah majelis. Tahu sudah kada tahu, ilmu sudah pas-pasan, hadir dalam majelis kada mau. Apa artinya aku hidup, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat laki-laki ini bukan berkeluh kesah, tapi mengatakan ketidakmampuannya untuk ikut berjihad dan semangatnya tinggi untuk berjihad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal baqiya min walidayka ahadun?" Adakah lagi yang tertinggal dari orang tuamu? Atau keduanya atau satu? Adakah lagi beisian orang tua? Salah satu atau keduanya? Qala, maka dia berkata, Ummi, Rasul, saya punya ibu. Ayah saya meninggal dunia dan ibu saya masih hidup. Qala, maka Nabi SAW bersabda, Fas'alullaha fi birriha fa iza fa'alta zalika fa anta hajjun wa mu'tamirun wa mujahidun. Luar biasa. Maka mintalah engkau kepada Allah agar engkau bisa berbuat baik kepada ibumu yang tertinggal itu. Ayahmu sudah meninggal. Minta kepada Allah, ya Allah, berikan hamba bisa berbuat baik dengan ibu hamba. Apabila itu kamu lakukan, fa iza fa'alta zalika, jika engkau melakukan itu, fa anta hajjun, engkau telah berhaji. Hukumnya setara dengan ibadah haji. Wa mu'tamirun, engkau telah berumrah. Hukumnya setara dengan berumrah. Wa mujahidun, dan hukumnya setara dengan jihad.
Bapak-bapak, ulun kadang-kadang membicarakan hadis nangka ini merinding. Kenapa? Ulun masih punya orang tua. Ulun masih punya mama. 97 tahun, 2 bulan lagi. Umur sedikit 97 tahun. Memang standar pemikiran kita, wah ini sidin itu sudah pikun. Tapi alhamdulillah, Allah Ta'ala pelihara, paling pikunnya sholat. Tuntung baudo pagi, bijar ading, Bapak Mak, aku sudah sholat zuhur ya sidin. Jam 11 sudah sholat zuhur. Kenapa Pak urusan pikunnya, urusan itu? Kenapa Pak? Mbak itu karena tengah malam, yang lain belum bangun, kada tengah malam kada, hanya rupanya teguring sejam, Mbak Isa guring, jam 11 bangun, sholat malam jadi sedih. Jadi pikunnya tuh diasikkan dengan nilai ibadah itu, kita berbahagia Pak, berbahagia. Dan semangat mengaji itu Allah, anaknya, cucunya, buyutnya, buyut banyak benar sudah 97 mengaji 1 bulan tuh sidin, insya Allah selesai 1 hatam. Kita menyelesaikan setahun sehatam aja beli berat, tapi kan ada mata nang bahari berkacamata, wah ini kada berkacamata lagi. Ujar Allah, adakah di antara orang tuamu yang masih hidup? Ummi, kata sahabat itu, ibuku masih hidup ya Rasul. Fas'alullah fi birriha, mintalah kepada Allah agar kamu mampu berbuat baik kepada ibumu itu. Fa iza fa'alta zalik, engkau lakukan yang demikian, fa anta hajjun, engkau dapat pahala haji. Wa mu'tamirun, engkau dapat pahala umrah. Wa mujahidun, engkau dapat pahala jihad. 1 perbuatan, 3 ibadah besar yang setara dengan ketaatan kepada kedua orang tua. Pantas kalau seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, inni asyhadu an la ilaha illallah. Saya sudah bersyahadat tiada Tuhan kecuali Allah dan engkau adalah utusan Allah. Wa shallaitul khamsa, ulun salat 5 waktu. Wa shaumi Ramadan, ulun berpuasa Ramadan. Wa zakatu mali, dan ulun menzakati harta ulun. 4 aja yang baru dikemukakan. Syahadat yang baik, menjaga salat, jaga puasa, berinfak, bersedekah, berzakat. Nabi katakan, fa in fa'alta dzalik, jika kamu sudah melakukan 4 macam itu, ba'atsahullahu yaumal qiyamah ma'an nabiyyin. Nanti hari kiamat engkau dibangkitkan oleh Allah bersama para nabi-nabi. Engkau sekedudukan dengan aku pada hari kiamat. Wasiddiqin, orang-orang yang benar imannya. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Wassalihin, dan orang-orang salih. Gembira sekali dia mendengar itu. Tapi pada saat Nabi menjelaskan penutup hadis, menjadikan dia tertunduk. Malam ya uqali walidayk, asal engkau bukan anak durhaka kepada kedua orang tua. Asal bukan anak durhaka. Bapak ibu-ibu nang merasa beisian orang tua. Bayangkan lagi sidin normal, lawan sidin nang kada normal lagi. Allah memang sudah memberitakan, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala taqilun, dalam surah Yasin. Dan orang yang Allah panjangkan umurnya, nunakkishu fil khalq, Allah kurangi cara berpikirnya, sudah kada kuat lagi. Jadi orang tua memang ditarik oleh Allah, cara berpikir, kulit yang kencang jadi keriput, mata yang terang jadi kabur. Kemudian semua berkurang. Tapi ingat, pada kondisi seperti itu, satu yang tidak dikurangi oleh Allah Ta'ala untuk orang tua kita, doanya. Sekalipun dia sedang pikun berat, apabila doanya dia berdoa, Allah tetap perhatikan. Maaf, beda dengan doa orang yang betul-betul orang majnun, orang gila, lain.
Orang tua kita pikun berat. Hati-hati dengan doanya. Karena orang pikun yang masih Allah perhatikan doanya adalah doa kedua orang tua. Engkau akan dibangkitkan bersama nabi-nabi di surga. Selama engkau tidak menjadi anak durhaka. Jamaah sekalian, rahimakumullah. Sahabat yang tidak punya kemampuan fisik, tapi Nabi suruh kembali ke rumahnya. Minta kepada Allah agar dia mampu berbuat baik, melayani orang tuanya. Maka 3 pahala besar, ibadah besar diambilnya. Pahala haji, pahala umroh, dan pahala jihad. Fa iza radiyat anka ummuka fal haqqullah wa birraha. Wattaqillah wa birraha. Wa barraha. Fa iza radiyat anka ummuka, manakala ridho atas engkau oleh engkau, maka bertakwalah kepada Allah untuk berbuat baik kepadanya. Berbuat baik kepadanya. Jaga hubungan yang baik. Mu'az bin Jabal radhiyallahu an. Bismillah. Salah seorang sahabat yang namanya masuk dalam 10 sahabat masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Zaid, Mu'az bin Jabal, Sa'ad bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Jubair bin Awam, Amir ibn Jarrah, Abu Ubaidah, Amir ibn Jarrah. Suatu hari kelihatan gelisah. Nabi mencuriga Mu'az punya beban. Akhirnya Nabi tanya, Mu'az, apa bebanmu yang kamu pikirkan? Biasanya kau ceria. Hari ini kau salah bersedih. Ya Rasul, ibuku sudah beberapa hari mogok makan. Makanan yang kusiapkan tidak dimakannya. Minuman yang kusiapkan tidak diminumnya. Kau khawatir dia jatuh sakit. Sementara Islam memerintahkan kepada kita untuk merawat ibu kita sekalipun ibu itu berbeda keyakinan. Berbeda iman, tetap dirawat. Dan kecuali dia yang memutuskan. Mulai hari ini kamu lain jadi anakku lagi. Ujarnya. Diusirnya kita. Itu ibu kita yang memutuskan. Itu pun untuk kita berusaha untuk menyambung kembali. Seperti siapa? Anak Abu Bakar radhiyallahu an. Seorang perempuan. Siapa kakaknya Aisyah itu? Asma. Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar. Waktu Islam datang, Abu Bakar punya 2 istri. Qutairah dan Rumman. Istri pertama ibunya Asma menolak Islam. Bagi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kada problem iman segala-galanya. Hari ini satu dari istriku menolak Islam, ya kita berpisah. Asma ikut orang tuanya. Istri kedua Rumman, Bunda Aisyah, ibunya dari Aisyah radhiyallahu an, masuk Islam. Kerinduan kepada wanita yang merawatnya, membelainya, melahirkannya, mengandungnya. Suatu hari Asma datang kepada Nabi dengan berurai air mata, ya Rasulullah, rindu hati ini dengan ibu yang melahirkan. Apakah dibolehkan dalam Islam saya menghubungi orang tua saya kembali, saya bersilaturahim kembali, berbuat baik kembali sekalipun ibu saya tetap menolak Islam? Nabi tidak lama-lama berpikir, kecuali Nabi menjawab, sambung kembali hubungan kekeluargaan. Allah Ta'ala menurunkan ayat membenarkan bolehnya Asma itu menyambung kembali hubungan dengan ibunya sekalipun bukan Islam. Dan ini yang dialami oleh Mu'az bin Jabal. Nabi sedih mendengar cerita ibunya sudah beberapa hari mogok makan. Fisik yang sudah tua, biasanya rentan dengan apa? Dengan sakit. Tapi Nabi kadang kau memberikan solusi. Ayat 13 surah Luqman, malaikat Jibril datang. Menjawab satu kebuntuan yang ada dalam pikiran seorang Mu'az. Apa kata Al-Quran? In jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma
wa sahibuhuma fid dunya ma'rufah. Indah sekali ayat ini. Jika kedua orang tuamu bersungguh-sungguh untuk mengembalikan kamu kepada kafir kembali, syirik kembali, fala tuti'huma, ajakannya untuk syirik jangan diikuti. Ma laysa laka bi'il, yang kalian tidak ada ilmu untuk itu. Tapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufah, tapi tetap sambung silaturahim dengan baik di dunia sekalipun berbeda iman. Bapak, kadang-kadang ini yang menjadi problem. Maaf, satu keluarga orang tuanya muslim atau anaknya muslim, orang tuanya tidak muslim, hubungannya jadi putus. Tapi bagaimana anak bisa bertindak kalau yang memutuskan orang tua? Begitu anaknya masuk Islam, semua haknya dicoret. Dari keluarga dicoret, hak waris dicoret, urusan naik ke sini, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya memang pada saat dia menyatakan untuk masuk Islam, dia tidak lagi berhak untuk mendapatkan waris orang tuanya yang bukan Islam. Kecuali dia mampu mengajak orang tuanya masuk Islam. Seperti siapa? Seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah berulang-ulang minta doakan kepada Nabi agar mamanya dapat hidayah. Maka didoakan oleh Nabi. Sebelum Nabi mendoakan, setiap datang selalu ibunya menyinggung tentang Islam. Mengajak tentang kembalinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah bingung, agamaku segala-galanya, harga mati, orang tuaku, orang yang menyayangi dan memelihara. Problem ini sampai juga kepada Nabi dan dia minta doakan kepada Nabi, ya Rasul, doakan Pak supaya Mama Ulun tetap masuk Islam. Maka Nabi mendoakan. Setelah itu pulanglah kamu ke rumahmu, ya Abu Hurairah. Kamu akan dapati orang tuamu sudah memeluk agama Islam. Dia datang bergegas balik ke rumah. Yang biasanya pakaian wanita jahiliyah tidak menutup aurat. Dia dapatkan ibunya dengan penuh keceriaan dan tertutup seluruh aurat. Coba jika doa Nabi itu banyak wahid itu. Mbah mendoakan pernah masuk Islam. Banyak-banyak mendoakan aja. Tapi itulah kemuliaannya Rasulullah SAW. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Wattaqillah wa birroha. Bertakwalah kamu kepada Allah dan berbuat baiklah kepada keduanya. Artinya apa? Ketakwaan terhadap Allah yang hubungannya dengan manusia, sesama manusia, adalah berbakti kepada kedua orang tua. Disejajarkan oleh Nabi pahalanya dengan pahala haji. Anak yang taat itu sama dengan berulang-ulang beribadah haji. Disejajarkan oleh Nabi pahalanya dengan pahala umroh. Disejajarkan oleh Nabi pahalanya dengan pahala jihad. Ada 3 ibadah besar yang diraih oleh anak yang taat kepada kedua orang tua. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Kemudian ibadah apa lagi yang bisa sejajar dengan haji dan umroh? Hadis ini dari Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah dari kabilah Bahilah. Bukan Al-Bakhili. Kalau Al-Bakhili, ho-nya ada titik di atas, artinya pelit. Tapi Abu Umamah bukan orang yang pelit. Tapi dari kabilah Bahilah. Abu Umamah berkata, Rasulullah SAW bersabda, Man ghadan ilal masjid, la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimak. Kana lahu ka'ajru hajjun tammah hajjatuk. Hadis sahih diriwayatkan Imam Tabrani fil Kabir. Kata Abu Umamah, Nabi bersabda, siapa yang bersegera datang ke masjid, bersegera datang ke masjid. Masjid itu adalah tempat sujud. Sekalipun definisi masjid kita 2. Yang pertama, masjid adalah tempat yang dilaksanakan sholat Jumat. Tapi kan sholat Jumat bisa tidak dilakukan di masjid. Dalam sebuah aula yang hadirnya orang mukimin, karena waktu itu ada sesuatu yang
rapat mendadak apa sebagainya, boleh dilakukan. Adapun definisi masjid yang kedua, tempat di mana kita bisa sujud kepada Allah Ta'ala. Man ghadan ilal masjid. Siapa yang bersegera berangkat menuju masjid. Apa niatnya? La yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allima. Dia tidak ada menginginkan sesuatu datang ke tempat itu kecuali untuk belajar kebaikan dan mengajarkan kebaikan. Apakah ini tidak yang kita praktekkan? Ini yang kita praktekkan hari ini. Siapa yang bergegas datang ke tempat masjid yang kita datang tujuannya untuk mendengarkan dan belajar satu kebaikan, au yu'allima atau mengajarkan kebaikan, kana lahu baginya keajru hajjun tammah hajjatu, seperti orang yang melaksanakan ibadah haji dan hajinya sempurna. Orang yang melaksanakan ibadah haji, hajinya sempurna. Jemaah sekalian, ini ganjaran pahalanya. Santai aja, tulaknya, maaf. Nang dibawa kendaraannya seadanya, sampai duduk, dia hormati majelis, duduk dengan baik, dia dengari ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah memberikan ganjaran malam hari ini seperti haji yang sempurna. Terus nang menunggu 20 tahun dicabutkan, jangan haji lagi, jangan. Itu haji nang bujurannya. Ini ganjarannya. Ganjarannya itu upahnya. Tapi karena menggawi kita. Karena menggawi kita tapi ganjarannya sama dengan berhaji. Tiap malam sudah ke majelis, berarti tiap malam berhaji. Yang sudah daftar 10 tahun, ditarik kembali. Bukan. Itu satu kewajiban bagi yang berkemampuan. Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik, sahabat Nabi, anak asuh Nabi Anas nih. Umur 10 tahun diserahkan oleh ibunya kepada Nabi. Nabi wafat, Anas umur 20 tahun. Di waktu Nabi wafat, Anas sudah tercatat ranking ketiga periwayat hadis terbesar. Setelah Abu Hurairah, kemudian Abdullah ibn Umar, kalau tidak salah, Anas bin Malik, Aisyah radhiyallahu anha, ada beberapa periwayat hadis terbesar. Satu-satunya wanita yang luar biasa cerdas, ribuan meriwayatkan hadis adalah Aisyah, istri Rasulullah SAW. Anas bin Malik berkata, apa kata Anas bin Malik? Man shallal ghada fi jama'atin. Siapa yang sholat pada sore hari berjamaah? Sholat sore berjamaah itu sholat apa? Maghrib, sholat asar. Sholat asar bisa. Atau sholat maghrib. Oh, yang maksudnya ini sholat asar. Karena ada kalimat, hatta tatlu'a syamsi. Maaf, siapa yang sholat pagi berjamaah, itu dulu. Sholat pagi berjamaah, summa qa'ada, kemudian duduk, yazkurullah, berzikir kepada Allah, hatta tatlu'a syamsi. Berarti sholatnya subuh, ya. Subuh 2 rakaat, duduk, jangan ditinggalkan tempat duduk. Duduk di tempat itu. Bapak duduk di tempat itu, berzikir. Selesaikan zikir. Selesai sholat subuh. Sambung lagi dengan zikir yang lain. Jika tidak ada kajian. Tapi jika ada kajian, ba'da subuh, bagus. Ini dijadikan waktu untuk menunggu hatta tatlu'u syamsa. Sehingga terbitnya matahari. Kalau dalam daftar waktu, itu namanya tulu. Tulu, fajar, tulu, kemudian yang ketiga, syuruk. Syuruk. Jadi tulu itu belum masuk syuruk. Fajar masuknya waktu subuh, sapak yang merah naik. Kemudian tulu, terbitnya matahari. Belum sampai syuruk. 10 sampai 15 menit.
bertahan sampai syuruk. Summa shalla rakaatain. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, kanat lahu ka'ajru hajjatin wa umratin. Maka dia meraih seperti pahala haji dan umrah. Bayangkan jika kita lakukan tiap hari. Tapi kita kada perlu menghitung-hitung banyak berapa kali lah umrah tiap hari. Kada perlu kita hitung. Amal itu bisa bosan karena kebanyakan menghitung. Seolah-olah Allah tahu hutang laut kita sudah terlalu banyak ibadah kita. Nah, kemudian berkata Anas, qala Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda. Apa yang Nabi katakan setelah itu? Tamatin. Haji dan umrahnya sempurna. Bujur-bujur ibadah haji yang sempurna. Bujur-bujur ibadah umrah yang sempurna. Adalah haji dan umrah itu yang kada sempurna. Semua ibadah ada yang kada sempurna. Jika dilaksanakan tidak sesuai dengan tuntunan. Jika dilaksanakan tidak sesuai dengan komando. Untuk sempurnanya salat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti melihat aku salat. Untuk sempurnanya haji dan umrah, udhu anni manasikakum. Contoh kepadaku cara berumrah dan berhaji kalian. Manasik kalian tuh belajar lawan aku, kata Nabi. Maka ulun sering ibu-ibu bapak-bapak menyampaikan pada jamaah manasik. Jangan pian menganggap manasik ini sesuatu yang biasa. Manasik ini istita'ah. Apa istita'ah? Persyaratan untuk menyempurnakan orang boleh berhaji. Kalau duitnya cukup, antriannya sampai, tapi belum manasik, apa hajinya? Manasik ini mengajarkan cara haji yang Nabi katakan, ambil caranya lawan aku. Maka yang terjadi apa? Simpang siur di sana. Ada yang melaksanakan seperti ini, ada yang melaksanakan seperti itu. Mungkin cara manasik yang berbeda, atau yang satu manasik, yang satu tidak. Sampai di Jeddah, bukan mencari berapa kilo, berapa jam lagi kita sampai ke Baitullah, sampai ke Masjid Nabawi, tidak. Begitu sampai di Jeddah, naik bis berangkat, jauhlah kita jagi laut Jabal Rahmah. Kenapa maka Jabal Rahmah yang dicari? Karena ada niat yang kada beres. Ada niat yang kada beres. Mulai di rumah. Bawa sepedol lagi. Ditulisnya di batu tuh. Babulikan buat jamaah Indonesia tuh. Disapunya nih buat Arab Saudi. Tulisinya pulang. Saputra I love Jubaidah. Kada ada satu hadis pun yang membenarkan di sana tempat kita mencari jodoh. Kada ada. Iya. Bahari itu kan dikeliling Jabal Rahmah tuh masih padang pasir. Oh ini di Batakonya sudah. Jadi kada ada lagi foto tuh nang kasak-kasak. Foto di bawah pasir-pasir di samping Jabal Rahmah tuh. Nah, kuit on jempol. Foto 4x6 fotonya. Ulun bersih manusia ulunnya. Artinya mampu menilai ini bungkus kah kadakah. Rambut tuh kada kau menilai. Biar 10 kali ustaz kau menilai. Cantik orangnya. Kenapa jadi di anak-anak di dalam pasir? Di balik belakang bagi yang berkeinginan hubungi nomor sekian. Anak di muka Allah hidayah ini aja banyak benar menghubungi. Kada usah ke Jabal Rahmah. Kenapa? Karena kada dibekali. Kada dibekali dengan ilmu. Duitnya ada, berangkat ya sudah. Simpang siur. Ada yang datang begitu langsung ke Makkah. Di mana sumur yang pernah diludahi Nabi.
sumur yang pernah diludahi Nabi. Maka dikomentarinya lagi, bajunya itu Ustaz lebih mulia daripada Zam-Zam. Ujurun Pak, istighfar. Istighfar. Yang mengatakan Zam-Zam itu air yang paling mulia, Allah dan Rasul. Sampai Nabi SAW katakan, ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam itu Allah berikan kemuliaan bagi niat yang meminumnya. Bagi niat yang meminumnya. Minta minum kepada Allah. Maka doa meminum Zam-Zam itu beda-beda. Abdullah bin Umar, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa shifa'un min kulli da. Ya Allah, beri hamba ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas, dan kesembuhan daripada penyakit. Tapi Nabi mengatakan apa? Ma'u Zam-Zam lima syuribala. Air Zam-Zam itu Allah berikan niat yang hendak meminumnya. Sehingga Imam Syafi'i setiap minum Zam-Zam berdoa 3 macam. Yang pertama, ya Allah berikan hamba ilmu yang banyak. Dan kayaknya permintaan Imam Syafi'i itu Allah kabulkan di waktu beliau hidup. Ya Allah berikan hamba pemanah yang tak canggih. Seluruh ulama sejarah keulamaan, Imam Syafi'i pemanah yang paling bintik. Dan tahukah kita, memanah adalah olahraga sunnah Nabi Muhammad SAW. Imam Syafi'i jadi pemanah yang paling bintik. Artinya 2. Dan Imam Syafi'i minta sudah di dalam tangan. Yang ketiga, hanya Imam Syafi'i dan Allah yang tahu. Ya Allah, nanti di akhirat masukkan hamba ke surga. Itu doa. Jadi jangan seikung jamaah. Ustaz bolehlah minum jam-jam berdoa anak menambahi. Namun menambahi minum jam-jamnya aja tambahi lagi. Ya macam-macam. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Abu Umamah radhiyallahu an, Anas bin Malik radhiyallahu an mendengar Nabi, orang yang duduk setelah sholat subuh di tempat dia, kemudian dia zikir atau kajian sampai selesai, sampai terbitnya matahari, sampai masuknya waktu isyraq. Salat 2 rakaat, pahalanya seperti haji dan umrah yang sempurna, tamatan. Kemudian bismillah. Sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, man masya ila salatin maktubah fil jamaah. Siapa yang berjalan menuju masjid untuk melaksanakan salat wajib berjamaah. Kita datangan ke sini salat maghrib. Insya Allah kita salat isya. Insya Allah niat kita sama. Untuk salat maghrib berjamaah, untuk salat isya berjamaah. Fahiyya kahajatin, maka seperti haji. Bayangkan jika itu kita lakukan berapa kali sehari. Maghrib isya sekali berangkat, subuh sekali berangkat, zuhur sekali berangkat, isya sekali berangkat. Tapi ulun sekali lagi sampaikan, kalau ganjaran pahala itu jangan banyak menghitung. Apabila banyak menghitung akan bosan. Akan bosan. Wa man masa ila salatin tatawu'an. Barang siapa berjalan untuk melaksanakan salat sunnah. Salat sunnah. Maghrib isya salat wajib. 5 kali salat wajib. Pahalanya nang kayak haji. Kemudian kita diundang untuk melaksanakan salat sunnah. Salat sunnah apa? Terjadi gerhana bulan. Jam 3 malam gerhananya. Kita bangun sekeluarga. Kita datangi tempat salat untuk melaksanakan sunat tatawu. Terjadi gerhana matahari yang di luar daripada waktu salat. Kemudian kita datang. Apapun bentuk salat sunnahnya. Datang fahiyya ka umratin nafilah, seperti umrah yang disunahkan. Jadi sebenarnya bapak-bapak hadirin rahimakumullah, ganjaran yang disetarakan oleh Allah ini lebih meringankan beban kita yang tidak memiliki kemampuan,
Kita lakukan itu semua. Kan kita pernah mendengar satu cerita di antara mimpi seorang ulama, lupa ulun siapa itu. Pada tahun itu, di antara sekian banyak yang berhaji, hanya yang diterima 2 orang. Ternyata setelah diteliti, yang 2 orang itu tidak berangkat haji. Allahu a'lam. Cerita ini, cuman jika cerita ini mau sahih, maka ini memotivasi kita. Dia memang ingin melaksanakan ibadah haji. Pada saat tuntutan di hadapannya ada yang lebih besar daripada itu, maka dialihkan dananya. Tapi niatnya dalam Islam itu setiap satu kebaikan langsung dicatat. Kebaikan langsung dicatat 1. Dilaksanakan kebaikan 10 kali lipat. Jika sedekah 700 kali lipat. Atau ganjaran yang tidak terhitung. Itu dalam Islam. Tapi setiap keburukan belum dicatat. Belum dicatat. Sudah diambil nih. Sudah diambilnya. Imbah diambilnya. Tertangkap tangan deh KPK. Umpamanya lah. Jangan menyebar ke sana sini pang kita. Jadi ini sudah diambilnya. Tangkap tangan oleh KPK. KPK kan kadang kau memberikan ampun. Ini bukti nyata. Tapi dia tidak dicatat sebagai seorang yang mengambil. Karena kada jadi. Kecuali yang sebelumnya ganal pada itu kada tahu. Wallahu a'lam. Kada tahu. Ini di dalam Islam, Pak. Satu keburukan yang sudah dalam tangan, kada jadi mengambil. Kada jadi mengambil itu yang bagus karena kesadaran. Bukan karena OTT, bukan. Kalau karena OTT itu kesadarannya terpaksa. Karena kesadaran. Mun arwah guru ulun bahari mencontohkan, ayamnya sudah digendong nih sidit. Ini maling ayam kesannya kan. Ayam sudah digendong. Keingatan, oh kayak apa kena mempertanggungjawabkan ayamnya. Dibulikakannya ayam itu ke kandang orang. Kada dicatat, belum. Tapi apabila ayam itu sudah masuk ke kandang penadah ayam dan sudah diterima duitnya, hanya dicatat maling ayam. Nah itu dalam Islam. Kebaikan belum digawi, sudah dicatat. Keburukan sudah dapat tapi belum dinikmati, belum dicatat keburukan. Allah luar biasa. Toleransi kepada kita itu. Menerima uzur-uzur kita. Maka ulun kada bingung. Kadang-kadang orang yang sudah usianya 50 tahun masih datang suami istri 60 tahun ke Kemenak, ke Bank Muamalah untuk mendaftar haji. Tahu sih Din, menunggunya itu berapa? 30 tahun. Namun mendaftar umur 60 tahun, ini menunggunya 30 tahun, insya Allah umur 90 tahun. Tapi yang mendaftar kada mikir akan sampai kada ke 90 tahun. Yang penting apa yang disetorkan sudah dicatat. 5 tahun penantian meninggal dunia. Dia tercatat seorang hujjah, seorang yang melaksanakan ibadah haji. Sekalipun dananya itu dialihkan kepada yang lain. Tapi niat pertama dalam Islam sudah. Bapak ibu-ibu rahimakumullah. Insya Allah kita sambung pada kesempatan lain. Bisa sudah kalau tadi? Nah ya pasti. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Yang jelas dalam Islam itu Allah lebih menghargai kesadaran kita untuk berhijrah, untuk kembali kepada jalan yang benar, dan Allah lebih menerima keuzuran kita. Manakala kita terjebak pada satu kesalahan, kemudian kita meminta ampun kepada Allah Ta'ala, maka diampuni oleh Allah SWT. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.